Ya, alhamdulillah. Kami bersama kemarin dalam perjalanan umroh di bulan April, ya, saya ditugaskan untuk membimbing satu jamaah perjalanan umroh dan Mama I bersama kami, bersama saya, alhamdulillah dalam satu perjalanan umroh tafakur namanya. Hari ini saya sangat bahagia sekali melihat kondisi di sini, melihat adik-adik terutama, ya, dengan wajah yang insya Allah ke depan, insya Allah ini adik-adik adalah adik-adik yang akan menjadi pemimpin bangsa yang solih-solihah. Ya, saya mau tanya dulu ya pada adik-adik semuanya dan kita semua, siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, acungkan tangan. Ya, oke, sekali lagi, siapa di antara kalian, di antara kita semua yang ingin sukses dunia akhirat, bilang saya, acungkan tangan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik. Adik-adik, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, oke. Saya minta tidak ada yang ngobrol, siap ya? Ya. Saya alhamdulillah perkenalan dulu saja ya. Nama saya Muhammad Agung Wibowo. Saya menulis sebuah buku, judulnya Tafakur Gado-Gado Simpang 5. Dan alhamdulillah setelah menulis buku ini saya diundang mengisi materi ceramah motivasi di berbagai kota di Indonesia, mulai Jakarta, Bandung, Tasik, Ciamis, Bogor dan lain sebagainya, di Sumatera, kemudian di Sulawesi, alhamdulillah di Surabaya, kemudian di Kuala Lumpur, di Malaysia, juga di Mekah dan Madinah, alhamdulillah. Hari ini saya bahagia bisa berada di sini. Oleh karenanya saya ingin mengajak, nanti saya akan menyampaikan materi, tapi juga perlu pengkondisian. Saya minta satu saja, tidak ada yang ngobrol. Siap semuanya? Ya. Saya mengisi materi di mana-mana, sudah belasan ribu pembaca buku tafakur juga materi ini, sehingga insya Allah mudah-mudahan saya ingin berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi motivasi. Ya, ketika saya alhamdulillah ngisi di mana-mana, diberi tiket pesawat, diberi hotel untuk tinggal di sana. 2 hari yang lalu saya mengisi di Garut untuk Pemda Jawa Barat, untuk PNS di sana. Alhamdulillah sudah beberapa angkatan di Sabda Alam di Garut, jadi bisa berlibur sama keluarga. Saya ingin tanya dulu, siapa di antara kalian yang punya cita-cita dan ingin cita-citanya tercapai? Bilang saya, tangan. Amin ya Allah, amin ya karim. Gini, adik-adik sekalian, juga ibu bapak semuanya, Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Qaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo adik, tadi kan saya udah ajak nggak ngobrol ya. Kalau dari depan soalnya kelihatan semuanya, ya. Jadi salah satu saya sampaikan dulu. Kenapa kalau saya mengisi materi ingin tidak ada yang ngobrol satupun? Karena kalau ada yang ngobrol kelihatan dari depan dan mengganggu konsentrasi saya. Nah, sehingga saya jadi buyar. Nah, jadi kalau ada yang mau ngobrol boleh diizinkan, boleh pulang saja mungkin ya Pak ya. Ya, nah gitu ya. Kalau mau ngobrol silahkan pulang saja karena ini kita akan serius hari ini. Siap semuanya? Ya. Baik. Tadi HP. Oh, iya. Saya juga matikan dulu HP sebentar ya. Kita biar konsentrasi. Ya, mungkin yang ada yang bawa HP silakan di silent atau dimatikan juga. Ya. Baik, saya sampaikan Allah berfirman ada di dalam Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Di surat Qaf, surat ke-50. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dan tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Yang dibisikkan saja Allah tahu, malaikat tahu. Apalagi kalau diucapkan. Apalagi misalkan HP misalkan, Allah tahu dengan isinya, malaikat juga tahu dengan isinya, ya. Allah tahu segala-galanya tentang diri kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat leher kalian masing-masing. Artinya Allah itu Maha tahu tentang diri kita, ya. Kita nyebut sesuatu dalam hati, Allah tahu. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat 16, 17, 18 dari surat Qaf ini, idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id, yaitu ketika 2 malaikat duduk di kanan kita dan di kiri kita. Ada malaikat di kanan kiri kita. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak terlihat, tapi kita yakin ada malaikat yang senantiasa mengikuti kita di kanan kiri kita. Dan di ayat 18-nya Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid."
Tidak ada satu ucapan pun kecuali ucapan itu dicatat oleh malaikat raqib atid. Maka bayangkan ibu bapak, adik-adik, ketika tadi saya tanyakan siapa yang punya cita-cita dan cita-citanya ingin tercapai, bilang saya, acungkan tangan, kemudian Anda bilang saya, maka pertanyaan saya, ucapan Anda tadi dicatat malaikat tidak? Dicatat, yakin. Maka tadi sesungguhnya pertanyaan serius atau main-main? Oke, saya tanyakan lagi, tolong jawab. Bisa jadi ucapan kita hari ini yang diijabah oleh Allah. Siapa di antara Anda yang ingin segera berangkat ke tanah suci Mekah, bilang saya, amin. Amin, amin ya Allah, amin ya Karim. Dan saya punya kisah tersendiri, adik-adik sekalian, ibu bapak juga. Kisah hari ini saya bergabung bersama Gina Safety Internasional. Kalau saya pribadi mendirikan lembaga namanya Tafakur Indonesia, di mana saya mengisi training di berbagai kota untuk pemerintahan, untuk swasta, untuk sekolah-sekolah, diundang ke sana kemari menyampaikan materi. Ya, sekarang saya juga menjadi pembimbing di salah satu travel yaitu Gina Safety Internasional yang kemarin berangkat bersama Mama I. Jadi alhamdulillah tahajud bin nikmah atas izin Allah. Hari ini, tahun ini saya berangkat bolak-balik ke Tanah Suci Mekah di bulan Januari kemarin. Baru pulang 3 hari, udah langsung berangkat lagi. Kemudian kemarin berangkat lagi juga dengan Mama I ke Tanah Suci Mekah. Yang kalau saya tafakuri, ya Allah, ternyata ini berangkat dari satu pengalaman saya ketika saya masih SD. Masih usia SD. Sekarang kalian udah SMP dan SMA. Ini berangkat dari pengalaman waktu SD. Gini ceritanya. Waktu SD saya punya celengan ayam, celengan ayam ya. Zaman dulu masih suka ada. Sekarang mungkin juga masih ada tapi nggak banyak. Saya suka nabung di celengan itu uang receh 100, 200, 500, 1000, udah besar untuk zaman itu. Masih ada uang 5 perak ya yang besar, 25 perak yang kecil gitu ya. Saya nabung di sana. Kalau ditanya oleh orang tua, saya ingat waktu SD itu ya. Waktu SD, Agung, untuk apa kamu nabung di situ? Saya selalu jawab untuk ke Mekah. Jawabannya untuk ke Mekah. Waktu SD saya ingat untuk ke Mekah. Ditanya untuk apa nabung di situ? Untuk ke Mekah. Jawabannya selalu itu. Ibu, bapak, adik-adik sekalian, uang di celengan ayam itu tidak pernah cukup untuk ongkos pergi ke Mekah. Tapi hari ini saya rasakan ya Allah, bisa jadi diawali dengan ucapan-ucapan positif saya ketika SD ke Mekah yang diamini oleh ibu saya, oleh bapak saya, oleh saudara-saudara. Amin, mudah-mudahan kamu ke Mekah. Uangnya di celengan ayam gak pernah cukup untuk berangkat ke sana. Tapi hari ini sekarang saya bolak-balik ke tanah suci Mekah, ya Allah, bisa jadi diawali dari ucapan yang positif itu. Maka hari ini saya ajak ibu bapak, adik-adik juga sekalian, saya mengajak nanti kita sama-sama bilang ke Allah ucapan yang positif. Semoga siapa tahu ucapan kita hari ini yang diijabah oleh Allah. Ya. Jadi ini sepenggal kisah ketika saya baca lagi surat tadi, surat Qaf ayat 16 sampai 18, Allah berfirman, tidak ada satu ucapan pun kecuali di sana ada malaikat pengawas yang senantiasa mencatatnya. Ya, maka hari ini saya akan ajak adik-adik sekalian, ya, ibu bapak juga sekalian, mari kita bertafakur. Tafakur artinya berpikir yang disertai dengan zikir atau ingat pada Allah. Jadi kita sambungkan ke Allah. Karena apa? Karena Allah itu yang menciptakan kita, menciptakan Anda, saya, kita semua diciptakan oleh Allah. Dan Allah yang menciptakan langit bumi, Allah menciptakan segala-galanya, Allah yang memberi rizki. Sesungguhnya ketika minta kepada Allah, kita minta kepada yang punya segala-galanya, bukan minta kepada yang miskin, bukan. Tapi Allah yang punya segala-galanya. Apapun kondisi kita hari ini, maka jagalah agar kita semakin positive thinking, semangat. Adik-adik mungkin hari ini berada di sekolah ini, mungkin ada yang datang dari perkampungan yang merasa kadang-kadang minder dan lain sebagainya. Yakinlah Anda juga ciptaan Allah, saya juga ciptaan Allah. Di hadapan Allah kita semua sama. Maka setiap kita pun bisa sukses di dunia, dan yang paling utama adalah sukses di akhirat. Nah, di awal saya ingin jelaskan dulu kenapa kita perlu positive thinking dan kita perlu terus semangat, karena hidup di dunia kita ini hanya singkat sekali. Hidup kita paling tidak mengalami 5 alam. Yang pertama alam ruh, ketika tubuh kita belum ada, jasad kita belum ada. Kemudian kita masuk alam yang kedua, yaitu alam rahim, saat dikandung oleh ibunda kita selama 9 bulan, ya, masuk alam rahim. Kemudian yang ketiga masuk alam dunia, yaitu sekarang ini, ya. Coba sebutkan dulu yang keras. Yang pertama alam apa tadi? Alam ruh. Yang kedua alam rahim. Ketiga alam dunia saat ini.
dan cepat atau lambat kita pun pasti akan mati. Saya tanya dulu adik-adik, ibu bapak dan kita semua ini mungkin mati atau pasti mati? Ya Allah, ternyata kita semua pasti mati. Sekali lagi, kita semua mungkin mati atau pasti mati? Coba tolong acungkan tangan yang merasa tidak akan mati, ada nggak? Ternyata tidak ada. Ibu, kita semua pasti mati. Saya akan mati. Mama ini dan semua kita semua akan mati. Ternyata hidup kita ini pasti akan berakhir, cepat atau lambat. Bahkan adik-adik mungkin ada. Saya tanya kepada adik-adik ada nggak teman kalian semasa SD, SMP atau SMA yang hari ini, detik ini sudah di alam kubur? Ada nggak? Ada, yang Allah panggil. Bahkan bukan orang yang berusia sepuh. Ternyata di usia sekolah pun kalau Allah takdirkan meninggal, maka meninggal sajalah. Saya berjalan ke Tanah Suci Mekah di bulan Desember 2013. Kami berangkat 418 jamaah dalam umroh tafakur. Allah takdirkan ada satu jamaah yang meninggal di Tanah Suci Mekah, sedang mengenakan kain ihram. Ya Allah, dipanggil oleh Allah di Tanah Suci Mekah mengenakan kain ihram, kemudian disolatkan di Masjidil Haram oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang di sana, dimakamkan di sana. Dan yang Allah panggil ternyata bukan yang sakit-sakitan, bukan yang sepuh. Yang ibu ini masih cukup muda, tidak sakit-sakitan. Ternyata di hari itu Allah panggil, pusing sebentar, kemudian langsung bawa ke rumah sakit. Tidak lama langsung meninggal di sana. Manusia bilang meninggal mendadak. Tapi pertanyaannya, bagi Allah itu meninggal mendadak atau sudah direncanakan Allah? Sudah direncanakan. Maka ibu bapak, adik-adik, wahai saudaraku, kita semua pun Allah sudah tetapkan kapan jadwal kematiannya. Tidak mesti sepuh, tidak mesti tua. Bisa jadi di antara kita ada yang meninggalnya itu masih muda. Saya mau tanya adik-adik sekalian, ibu bapak, mungkin atau mustahil jika di antara kita ada yang jadwal kematiannya itu besok? Mungkin atau mustahil? Mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga saya mengajak mentafakuri di awal, mari kita sama-sama bersyukur bahwa hari ini, detik ini kita masih hidup. Ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya, baik, sebelum dilanjutkan, barangkali nanti masih ada saudara-saudara kita yang hadir. Saya minta adik-adik untuk maju sampai batas karpet. Yang lainnya juga maju merapat ke depan supaya yang belakang nanti tidak kepanasan. Maka ibu boleh maju sedikit lagi ya, supaya nanti saudara-saudara kita yang datang langsung di belakang dan tidak kepanasan. Maka merapat ke depan lagi ya. Dan pastikan duduknya bersab, pastikan bersab, ada teman di kiri kanannya ya. Pastikan bersab. Ya. Baik. Yuk kita saling mengingatkan dulu kepada diri kita dan sahabat kita ya. Ya. Yang bapak-bapak, adik-adik boleh merapat lagi ke depan, adik-adik silakan maju lagi ke depan. Terus rapat saja. Bapak-bapak boleh maju ke depan di sini ya. Baik, kita semangati dulu saudara-saudara kita. Yuk semuanya angkat tangan kanannya. Ya. Sekarang pegang pundak teman di sebelah kanannya, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, pegang pundak teman di sebelah kanannya ya. Saya akan ucapkan sesuatu. Tolong ibu bapak adik-adik ikuti sambil tepuk-tepuk ya saudaranya dengan sayang ya. Baik. Saudaraku. Ya, ulang lagi lebih semangat. Saudaraku. Ternyata engkau hari ini masih hidup di dunia. Aku ingatkan bahwa engkau, bahwa kita pasti akan mati. Oleh karenanya, mari kita memperbaiki diri agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Aku doakan agar engkau bisa menggapai cita-citamu, dan aku doakan agar engkau bisa segera berangkat ke Tanah Suci Mekah
Amin, amin ya Allah. Didoakan oleh saudara kita berangkat ke tanah suci Mekah. Yang sebelah kiri protes Abimah tuh didoakan. Gantian tangan kiri ya. Ya, boleh lebih keras tapi jangan balas dendam ya. Iya ya. Ya, saudaraku. Terima kasih. Engkau sudah mendoakan aku. Aku doakan pula agar engkau sehat, selamat, dan semoga engkau dan keluargamu bahagia dunia akhirat. Aku doakan agar engkau sukses menggapai cita-citamu dan semoga suatu saat kita bisa berjumpa dalam kesuksesan dan semoga kita bisa berkumpul bersama di Masjidil Haram dan semoga kita bisa berjumpa di surganya Allah. Amin ya Allah. Amin. Baik, ibu bapak adik-adik senang didoakan. Kalau gitu ucapkan terima kasih ke teman kiri kanannya. Salami hatur nuhun ya. Ya, baik, mari kita lanjutkan materi kita. Ya. Tadi kita pembahasan sudah sampai alam dunia. Mari konsen lagi, silakan perhatikan lagi ke depan. Tadi kita pembahasan bahwa 3 alam pertama, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Kemudian yang keempat nanti kita akan masuk alam kubur, yang diawali dengan proses kematian. Sekali lagi, tidak mesti tua, tidak mesti muda, tidak mesti sakit, tapi itu adalah jadwal ketetapan ajal yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga di antara kita pun tidak ada yang yakin apakah besok masih hidup atau tidak. Di surat Luqman Allah ingatkan bahwa wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Kita punya rencana, benar. Kita punya kegiatan yang insya Allah kita lakukan besok, benar. Tapi Allah juga punya rencana. Bisa jadi rencana kita beda dengan rencana Allah. Allah ingatkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi belahan mana dia akan mati. Penumpang pesawat MH17 yang hilang, mereka tidak menyangka mereka berakhir di sana. Ya, penumpang pesawat yang kemudian akhirnya jatuh, mereka nggak tahu bahwa ternyata takdir mereka di sana. Sehingga mari kita tafakuri bahwa hari ini kita masih hidup, ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Karena cepat atau lambat kita pasti akan mati. Dan setelah kematian itulah adalah proses kehidupan kita. Bisa jadi ini adalah kehidupan yang sebenarnya bagi kita. Karena Allah ingatkan di dalam Al-Quran nanti setelah kematian kita masuk alam kubur, ya, alam yang keempat, alam kubur, atau disebut juga dengan alam barzakh. Barzakh, dinding pembatas. Sebagaimana di surat Ar-Rahman ada bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua lautan itu ada dinding pembatas sehingga air laut yang asin tidak bercampur dengan air laut yang tawar. Sehingga alam kubur disebut dengan alam barzakh karena membatasi antara alam dunia dengan alam berikutnya, yaitu akhirat. Nah, akhirat itu prosesnya banyak. Yang diantaranya yang diawali dengan yaumul kiamah, misalkan hari kiamat. Di Al-Quran semuanya ada itu. Saat seluruh alam semesta hancur. Kemudian nanti ada setelah hancur semuanya, seluruh manusia mati, nanti ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan kita semua. Saya mau tanya ibu bapak adik-adik, kita semua nanti dibangkitkannya rohnya saja atau dengan jasadnya? Lebih keras, rohnya saja dengan jasadnya? Iya, baik, saya ingin tegaskan bahwa kita nanti dibangkitkan dengan jasad seperti adanya kita sekarang, bukan ruhnya saja. Tidak percaya baca Al-Quran, bahkan di ayat yang sering dibaca oleh sebagian banyak umat Islam, di surat Yasin, ya, di surat Yasin Allah tegaskan bahwa Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah.
Katakanlah, dialah Allah yang akan membangkitkan lagi, menghidupkan lagi tulang belulang yang sudah hancur, ya, jasad yang sudah hancur. Allah akan satukan lagi dan menjelma menjadi tubuh kita seperti sedia kala. Bukan hanya di satu ayat saja, di surat Al-Qiyamah ada di surat ke-75, di ayat ketiga dan 4 Allah ingatkan juga bahwa Allah akan menyusun jari jemari kita ini persis seperti adanya saat ini. Silakan baca surat Al-Qiyamah, ya. Al-Qiyamah Allah jelaskan bahwa saat berbangkit nanti manusia akan dikumpulkan lagi dan jari tangan kita akan persis seperti adanya sekarang. Jadi ingin saya tegaskan bahwa kita dibangkitkan dengan jasad kita. Bahkan di hadis Rasulullah menjelaskan pada Aisyah, wahai Aisyah, nanti ketika engkau dibangkitkan di padang mahsyar, setiap manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kata Nabi. Kalau telanjang ada tubuhnya nggak berarti? Ada. Aisyah tanya, ragu kepada Nabi, wahai Nabi, kalau telanjang apa nggak malu nanti kita? Apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, di hari itu kondisi manusia sangat berat sekali, sehingga setiap manusia bahkan tidak sempat lagi memperhatikan aurat lawan jenisnya. Karena kondisi hari itu nafsi-nafsi masing-masing. Beratnya apa? Berat mempertanggungjawabkan dosa kita masing-masing. Pertanyaan saya, adik-adik, ibu bapak kita sekalian, dosa kita banyak atau sedikit? Ada yang di antara Anda, saya yakin di sini sudah balik semua ya Pak ya? Sudah balik semua di usia kita semua di sini ya. Saya tanya, ada nggak di antara kita yang merasa sedikit dosanya? Coba acungkan tangan, ada nggak? Bahaya ibu, ternyata nggak ada yang merasa dosanya sedikit. Ternyata ya Allah, kalau kita tafakuri, dosa kita ini banyak sekali, ya. Kalau kita tafakuri, dulu tangan kita ini tidak berdosa, ternyata hari ini menjadi ada dosanya. Dulu waktu terlahir mata kita tidak berdosa, ternyata hari ini mata kita ada dosanya. Dulu lidah kita ini tidak berdosa, tapi ternyata sekarang hari ini banyak dosanya. Sehingga bayangkan adik-adik sekalian, ibu bapak, kita semua sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Juga adik-adik saya ingatkan yang sudah balik, ya. Sudah balik artinya kita, Anda adik-adik sudah bertanggung jawab langsung secara pribadi langsung kepada Allah. Meskipun Anda masih tinggal dengan orang tua, masih dibiayai oleh orang tua, masih minta kepada orang tua, tapi di hadapan Allah, di hadapan malaikat Anda sudah bertanggung jawab masing-masing. Bayangkan kalau sholat ditinggalkan, berarti Allah yang akan minta pertanggung jawaban langsung kepada Anda, bukan kepada orang tua lagi karena Anda sudah balik. Maka berapa banyak dosa kesalahan kita, berapa banyak yang harus kita minta ampun, yang hari ini Allah masih memberi kesempatan kita hidup. Maka ini saya katakan, inilah kesempatan emas bagi kita. Jangan-jangan besok ada di antara kita yang dipanggil oleh Allah. Saya mau tanya, seandainya ternyata ajal kita sudah dekat, baik yang sudah sepuh ataupun yang masih muda, adik-adik, pertanyaannya, kira-kira amalan kita sudah cukup atau masih kurang? Kurangnya banyak atau sedikit? Ya Allah, maka rasakan hari ini Allah berikan kesempatan pada kita. Maka jangan lagi adik-adik merasa kalau nggak disuruh orang tua sholat, aku nggak perlu sholat. Bayangkan jika besok dipanggil oleh Allah, maka Anda bertanggung jawab langsung kepada Allah. Yang nanti di alam kubur, ya Allah, siksa kubur itu luar biasa. Dan sholat yang paling utama itu adalah salah satu ibadah yang Allah jelaskan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau nggak ada sholat berarti bangunan agama kita runtuh. Lihatlah tiang-tiang di sini, kalau nggak ada tiangnya maka tenda ini pun runtuh, tidak ada tenda ini. Maka bayangkan adik-adik kita sekalian, kalau kita tidak sholat maka berarti agama kita pun nol besar bisa jadi di hadapan Allah. Bahkan sholat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali di yaumul akhir nanti. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Amalan yang akan dihisab oleh Allah pertama kali yaitu sholat. Fa in soluhat soluhasa iru amali. Jika sholatnya bagus maka amalan yang lainnya akan ikut bagus. Tapi sebaliknya jika sholatnya tidak bagus maka berarti seluruh amalannya pun menjadi tidak bagus. Saya tanya adik-adik, kualitas sholat kita, juga kita ibu bapak sekalian, selama ini kualitas sholat kita sudah cukup bagus atau masih perlu ditingkatkan? Perlu ditingkatkan. Maka jangan lagi menunggu disuruh, jangan lagi menunggu kalau orang tua menyuruh baru aku sholat, guru menyuruh baru aku sholat. Maka hari ini kita bertanggung
Jawab langsung di hadapan Allah. Rasakanlah hari ini, detik ini Allah sangat sayang kepada kita. Jadi saya ulangi, yang pertama alam ruh, dua alam rahim, tiga alam dunia, empat alam kubur, yang kelima alam akhirat, yang prosesnya banyak. Ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, dan lain sebagainya di alam akhirat itu. 5 proses ini, alam ruh, rahim, kubur, dunia, akhirat, semuanya akan kita alami, yakin. Saya tanya dulu kepada kita semua, apakah Anda yakin tidak dengan Al-Quran? Yakin. Ya, jawab dengan yakin, seyakin-yakinnya, ya. Jawab dengan penuh kesungguhan hati, rasakan malaikat sedang mencatat ucapan kita. Saya tanyakan, tolong jawab dengan serius, apakah Anda yakin dengan Al-Quran? Yakin. Alhamdulillah, berarti kita sama. Dan seluruh proses kejadian alam akhirat Allah banyak jelaskan di Al-Quran, di mana nanti alam akhirat itu khalidina fiha abada, selama-lamanya, bukan sehari 2 hari, sampai 1 tahun 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi selama-lamanya ya Allah. Suatu ketika Rasulullah pernah menjelaskan kepada para sahabat, wahai sahabat, kalau engkau ingin tahu bedanya dunia ini dengan akhirat nanti, maka celupkan tanganmu ke laut, kemudian angkat. Setelah dicelupkan di laut, kemudian diangkat, tangan kita basah atau kering? Basah. Kata Nabi, air yang menempel di tangan kita itulah perumpamaan hidup dunia. Dan akhirat seperti air laut seluruhnya di muka bumi ini. Maka bayangkan, ternyata dunia ini hanya sangat singkat sekali. Bayangkan kalau hari ini kita menumpuk-numpuk dosa, maka akan kita dapatkan balasannya mulai di alam kubur sampai akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangkan kalau hari ini kita banyak mengumpulkan, mengukir dosa, banyak berbuat salah, dan kita tidak minta ampun kepada Allah atau kepada orang yang kita berbuat dosa kepadanya, maka bisa jadi begitu masuk alam kubur merasakan kengerian yang luar biasa, mengalami siksa kubur, dan bahkan bisa jadi sampai nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi bagi orang yang mau berubah, membenahi diri, aku harus selamat di alam kubur dan di akhirat, kemudian berubah, maka insya Allah bagi orang seperti itu Allah bisa jadi siapkan begitu masuk alam kubur merasakan kebahagiaan, dan insya Allah sampai surganya Allah. Ya, saya mau tanya adik-adik, ibu bapak kita sekalian, di alam kubur ingin bahagia, ingin sengsara? Di akhirat ingin surga atau neraka? Kalau di akhirat ingin surga dan di alam kubur ingin bahagia, pertanyaannya, ada nggak di dalam diri kita masing-masing hal-hal yang harus dirubah? Ada nggak? Banyak atau sedikit? Pertanyaan berikutnya, kapan harus dirubahnya? Ya, jangan ragu, tolong jawab, kapan harus mulai dirubahnya? Ya Allah, saksikan kami orang-orang yang ingin berubah ya Allah, karena kami ingin selamat di alam kubur, ingin selamat di akhirat ya Allah. Apalah artinya seluruh kesuksesan dunia kalau begitu masuk alam kubur kita udah disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Ya Allah, tak mampu rasanya kami menghadapi siksa kuburmu itu ya Allah. Maka selamatkan kami ya Allah, tolong bantu kami untuk berubah ya Allah. Saya ajak adik-adik, ibu bapak semua kita bertafakur sejenak. Silakan posisikan duduk dengan tegak, ya, dengan tegak, dengan nyaman. Silakan sekarang saya minta ibu bapak tundukkan kepala, adik-adik juga tundukkan kepala. Tundukkan kepala, boleh pejamkan mata kita sejenak. Yang di Al-Quran Allah jelaskan bahwa makhluk-makhluk pun sedang bertasbih kepada Allah. Rasakanlah Allah melalui burung-burung itu sedang mengajak kita untuk juga berzikir, bertasbih kepada Allah. Mari kita ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Silakan sekarang tetap tundukkan kepala. Tolong bayangkan, seandainya detik ini kita di alam kubur ya Allah. Seandainya detik ini kami sudah masuk liang lahat itu, mungkin kami sedang menjerit-jerit kepadamu ya Allah, ingin dihidupkan barang sebentar saja. Ya benar, jika detik ini kita di alam kubur, mungkin sedang menangis-nangis pada Allah, ingin dihidupkan barang sejenak. Karena dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, amalan kita masih kurang. Sekarang silakan masing-masing tafakuri, ingat-ingat lagi dosa apa saja yang pernah diperbuat. Astagfirullahaladzim. Sambil minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Adik-adik bayangkan,
Berapa banyak mungkin ibadah yang pernah ditinggalkan. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak sholat yang waktunya pun terlewat begitu jauh. Astagfirullahaladzim. Berapa kali kalian pernah membentak kepada ayah ibu kalian? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang seluruh dosa itu Allah akan tunjukkan nanti di akhirat, karena di sana ada yaumut taghabun, hari ditampakkannya dosa-dosa manusia. Ya Allah, Kau sebutkan di Al-Quran ada hari ditampakkannya dosa-dosa manusia. Silakan minta ampun, masing-masing tundukkan kepala kepada Sang Maha Pencipta. Biarkanlah linangan air mata itu menetes di pipi kita. Mudah-mudahan menjadi wujud minta ampun kita yang sungguh-sungguh kepada Allah. Mari kita bayangkan berapa orang pernah tersakiti oleh lidah kita ini. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak ucapan kotor, ucapan buruk, ucapan yang tidak semestinya diucapkan, pernah diucapkan, terlanjur diucapkan oleh lidah ini. Astagfirullahaladzim. Bayangkan berapa kali adik-adik kalian menyakiti hati orang tua kalian, ayah ibu kalian. Mungkin ayah ibu kalian sedih, atau bahkan berapa kali kalian pernah berbohong kepada ayah ibu kalian atau kepada para guru. Mungkin orang tua kalian atau guru tidak tahu bahwa kalian berbohong, tapi Allah, tapi malaikat jelas sekali melihat kalian berbohong. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Terus iringi dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Rasakan detik ini Allah memberi kesempatan pada kita berada di tempat ini. Kita bertafakur. Allah sangat menyayangi kita. Kita masih hidup di tempat ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Bagi kita para orang tua yang memiliki anak, juga para pendidik, para guru, mungkin kita sering mendengar istilah anak durhaka. Tapi jangan-jangan ada juga sesungguhnya orang tua durhaka. Na'udzubillah ya Allah. Para orang tua, mari kita tafakuri. Berapa kali juga kita mungkin pernah menyakiti hati anak-anak kita. Astagfirullahaladzim. Atau bahkan berapa kali kita berbohong kepada anak kita. Astagfirullahaladzim. Anak kita mungkin tidak tahu bahwa kita berbohong, tapi Allah, malaikat maha melihat, maha mendengar. Malaikat juga mencatatnya. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Maka bayangkan hari ini Allah sangat sayang kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Kita sebagai orang tua juga, bayangkan Allah memberikan amanah berupa anak-anak kepada kita. Mari kita bayangkan, sudahkah kita maksimal menjaga anak-anak kita amanah itu, memberikan hak-haknya sesuai yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Atau jangan-jangan amanah itu masih sering tersia-siakan oleh kita? Astagfirullahaladzim. Sumber pendidikan itu adalah bukan sekedar tanggung jawab guru atau sekolah, dan yang paling utama pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Bayangkan berapa banyak kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Astagfirullahaladzim. Karena di akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kita, orang tua. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah berupa anak. Ya Allah, maka ampuni kami ya Allah. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini ya Allah. Maka bayangkanlah, jika ternyata ajal itu, maut itu sudah di depan mata kita, bagaimana jika besok tubuh kita ini mati? Bagaimana seandainya jika besok tubuh kita ini diusung ke pemakaman oleh keluarga kita? Silakan hadirkan, bayangkan. Tidak peduli tua, tidak peduli muda, setiap kita pasti akan mati. Maka bayangkan jika esok ternyata adalah hari terakhir kita. Rasanya masih terlalu banyak waktu yang kita sia-siakan, amalan yang belum kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Sekarang saya minta semuanya, ibu bapak, hadirin, adik-adik semuanya,
Saya beri kesempatan beberapa menit, 1, 2, 3 menit. Saya minta masing-masing untuk ngobrol dengan Allah, bicara ke Allah, kemudian ungkapkan sesuatu ke Allah. Mungkin belum pernah diucapkan ke Allah, minta ampun atau bersyukur. Silakan mulai, kita akan ngobrol dengan Allah saat ini sambil diiringi suara burung-burung yang berzikir itu. Rasakan malaikat sedang mencatat ucapan-ucapan kita. Silakan masing-masing saja. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya mujibud doa. Terus bilang ke Allah sesuatu. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Boleh minta ampun mungkin atas salat-salat yang pernah ditinggalkan. Amin ya Allah. Mungkin atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya mujibud doa. Amin ya Allah. Terus bilang ke Allah terus. Rasakan malaikat sedang mencatat yang dibisikkan hati kita. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya mujibud doa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bayangkan jika ini kesempatan terakhir kita untuk minta ampun ke Allah, maka gunakan, silakan terus. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bayangkan jika ternyata maut sudah dekat dengan kita. Astagfirullah. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Dan hadirin adik-adik sekalian, dosa kita ternyata banyak, bukan hanya kepada Allah, juga kepada sesama manusia, kepada teman kita. Maka kita pun diperintahkan untuk banyak-banyak minta ampun, minta maaf kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau takdirkan kami berada di sini. Silakan angkat kepalanya. Sekarang silahkan sebagai simbol kita minta maaf kepada sahabat kita. Tolong salami di kiri kanan, boleh dipeluk sambil doakan, ya Allah kabulkan agar kami berkumpul di surgamu. Boleh dipeluk, ucapkan minta maaf kepada teman-teman Anda. Silakan. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya mujibud doa. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya mujibud doa. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya Allah. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan dipanggil lebih dulu. Baik, adik-adik, ibu bapak hadirin sekalian, barusan kita minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada saudara kita. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini, tidak boleh berhenti dengan penyesalan-penyesalan masa lalu kita, karena hidup kita terus berlanjut dan hidup kita akan terus menghadapi masa depan kita. Alhamdulillah ya. Hidup kita ini akan terus berlanjut dan kita harus punya cita-cita ke depan. Biasanya kalau di training tafakur saya mengajak bukan hanya sukses di dunia, tapi juga yang paling utama adalah sukses di akhirat. Maka mari kita jadikan cita-cita utama kita adalah kita selamat di alam kubur dan selamat di akhirat. Karena apalah artinya seluruh kesuksesan dunia jika ternyata begitu masuk alam kubur kita disiksa, na'udzubillah. Kita tadi sudah sepakat ingin selamat di alam kubur, ingin selamat di akhirat. Tapi kata para ulama bahwa iman itu, percaya itu, yakin itu mencakup 3 aspek. 1, takrirun bil lisan, diucapkan dengan lisan, tadi sudah kita ucapkan. Yang kedua, wa tasdiqun bil qalbi, diyakinkan dengan hati. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Maka keimanan kita, menangisnya kita saat ini, minta ampunnya kita saat ini harus dibarengi dengan perbuatan dan perubahan dalam diri kita. Perubahan, sholatnya semakin rajin, perubahan, belajarnya semakin rajin. Bukan mustahil insya Allah dari tempat ini ke depan akan muncul pemimpin bangsa ini yang solih dan solihah. Dari tempat ini insya Allah di antara kalian akan yang ada yang menjadi penjabat yang membawa Indonesia ini maju. Amin. Memimpin dunia ini, bahkan maju dengan dakwah-dakwah Islamnya. Maka saat ini saya ingin mengajak ibu bapak adik-adik sekalian, mari kita sekarang
lihat masa depan kita. Barusan kita sudah mentafakuri masa lalu kita, sekarang kita akan mentafakuri masa depan kita. Kita sudah sepakat bahwa tadi cita-cita kita adalah selamat di alam kubur dan akhirat yang paling utama. Tapi kita juga masih hidup di dunia ini, sehingga kita pun harus mempunyai cita-cita di dunia ini. Jangan sampai hidup kita ini hampa, kumaha engkewe, gimana nanti saja. Tapi kita harus punya cita-cita. Saya ingin jelaskan sedikit tentang cita-cita. Seperti tadi ketika saya jelaskan bagaimana pengalaman saya bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah bolak-balik, ternyata diawali dari cita-cita dengan ucapan saya ketika SD, yang itu diijabah oleh Allah. Saya ingin lanjutkan sekarang. Di sini saya menulis buku ini, ternyata juga bagi saya ini mempunyai sejarah yang luar biasa, yang ternyata itu berangkat ketika saya masa SMA. Buku ini alhamdulillah sudah dicetak belasan ribu eksemplar, pembacanya di berbagai kota di Indonesia, tidak dijual di toko-toko buku, tapi banyak orang yang menghadiahkan kepada rekan-rekannya ketika setelah membaca buku ini. Ada yang seorang bapak membeli 100 buku, ingin dibagikan saja, ya. Ada yang untuk kado pernikahan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, begitulah skenario Allah yang mungkin di luar perkiraan kita. Nah, ini saya ingin cerita sedikit. Ketika saya menulis buku ini, ya, jadi saya dulu sekolah SMA di Jogja, namanya di MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Di sana adalah program pemerintah, sehingga ketika itu programnya juga semi pesantren. Ketika itu di sana saya banyak belajar agama. Kemudian setelah lulus dari MAPK Jogja, saya kembali ke Bandung dan kuliah di UPI, ya, IKIP Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusannya loncat dari Aliyah, saya masuk UPI, jurusannya bahasa Inggris. Nah, jadi masuk bahasa Inggris. Tapi juga alhamdulillah hikmahnya banyak sekali, luar biasa, sehingga sekarang pun beberapa kali saya diundang untuk menyampaikan materi untuk para bule mu'alaf yang baru masuk Islam, atau menyampaikan khutbah nikah untuk keluarga yang tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi hikmahnya ternyata banyak. Nah, kemudian setelah lulus dari UPI, saya kerja di Bandung di majalah Percikan Iman namanya, ya. Beberapa tahun saya pegang rubrik tafakur. Dan ketika di SMA, di MAPK Yogyakarta, saya punya sebuah buku diari, buku agenda kecil. Ini saya bawa bukunya, sering saya bawa, ya, menyampaikan materi-materi. Ketika itu belum ada HP, belum ada internet, ya, belum ada teknologi seperti sekarang. Sehingga kalau kangen rindu dengan keluarga, saya suka nulis-nulis di sini, iseng-iseng. Termasuk kegiatan sehari-hari di sekolah, ketemu dengan siapa, ngapain saja, kemana. Waktu di Jogja misalkan main ke Malioboro, main kemana, kenalan dengan kenalan baru. Nah, ini saya bacakan beberapa saja, ya. Nah, misalkan ini Jumat 29 Desember tahun 1995. Ya, kalian sudah lahir belum, adik-adik? Belum lahir, ya. Ini saya tulis, pertama kali ikut rapat di PDIRM Kodia Yogyakarta, aku menjadi wakil sekretaris 2 loh, canggih men. Nah, saya tulis seperti itu bahasanya ketika itu. Nah, kemudian ternyata buku ini sangat bersejarah bagi saya. Kenapa? Selepas lulus dari sana, buku ini tidak pernah terbuka kurang lebih 7 tahun. Jadi buku ini saya simpan bersama buku pelajaran, numpuk di lemari. Saya simpan di lemari. Sudah saja, dan saya sudah kerja di Percikan Iman, sudah nulis buku, kemudian diundang mengisi materi tafakur di mana-mana. Yang ternyata tafakur ini berawal dari buku kecil ini, di mana saya pernah menuliskan seuntai doa yang saya pun sudah lupa dengan doa itu. Bahkan saya sendiri sudah lupa punya buku ini. Karena pas bongkar-bongkar lemari melihat buku ini, saya pun heran, buku apa ini, bukan buku pelajaran. Udah nggak kenal saya dengan buku ini. Ya, akhirnya saya buka buku ini, dan di sana saya pernah menuliskan, ya, di 29 Desember 95 itu saya tuliskan, malamnya ikut pengajian Isra Mi'raj di Masjid Al-Hakim, diisi oleh Dr. Damar Jati Supajar. Kemudian saya tuliskan seuntai doa, ya Allah, bisakah aku menjadi orang yang rendah hati dan hobi bertafakur seperti beliau. Saya tuliskan hobi bertafakur. Ternyata ketika 7 tahun berikutnya saya bongkar-bongkar lemari, saya dapatkan buku ini. Saya udah diundang kemana-mana mengisi tafakur, dan saya bongkar lemari dan temukan buku ini dan baca di halaman tadi. Saya langsung tersungkur sujud kepada Allah, menangis, ya Allah, rupanya apa yang saya dapatkan hari ini adalah berawal dari tulisan kecil di buku ini. Ya Allah, bisakah aku
hobi bertafakur seperti beliau. Akhirnya saya diundang kemana-mana, bahkan ke luar negeri, bahkan ke Mekah, Madinah mengisi materi tafakur di sana. Maka bayangkan, berawal dari tulisan kecil yang saya yakin bisa jadi buku ini rusak, buku ini bisa hancur, tapi malaikat turut mencatatnya. Dan apa yang Anda tadi bayangkan minta ampun, malaikat pun turut mencatatnya. Sehingga saya hari ini ingin mengajak ibu bapak, adik-adik kita semua, yuk kita coba ukir masa depan kita dengan cita-cita kita. Siapa tahu yang hari ini kita niatkan dalam hati itu yang akan diijabah oleh Allah. Ya, saya ajak, mau tidak kita semua bercita-cita kesuksesan untuk masa depan kita? Mau tidak? Siap semuanya? Ya, sekarang gini, adik-adik, saya ingin minta masing-masing nanti baik siswa ataupun orang tua semuanya, tolong temukan 5 cita-cita terbesar dalam hidup kita. Kalau yang paling utama sudah pasti tadi ya, selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Ya, makanya tadi kita harus semakin rajin sholatnya, semakin giat ibadahnya. Sekarang di dunia ini kita akan temukan 5. Misalkan kalian adik-adik, aku cita-citanya kuliah di ITB nanti, ya. Bahkan nanti misalkan kalian bisa membaca seperti misalkan Pancasila 1, ya, seperti itu. Ya Allah, aku punya 5 cita-cita terbesar. 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? Dan lain sebagainya. Saya ingin tanya dulu, siapa di antara kalian adik-adik yang ingin suatu saat bisa mengajak orang tuanya ke tanah suci Mekah? Bilang saya, coba dong. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bayangkan jika itu menjadi salah satu cita-cita kalian. Kalian suatu hari bilang ke mama, bapak, ma, pak, aku ada rizki, ma, pak, ayo kita berangkat sama-sama ke Mekah. Saya yakin orang tua kalian menangis. Saya tanya, jika itu cita-cita kalian, itu mungkin terjadi atau mustahil terjadi? Sangat mungkin terjadi. Tidak ada yang mustahil. Bayangkan, hari ini saya ajak kalian untuk membayangkan apa saja yang paling kalian inginkan. Misalkan kuliah di ITB, misalkan ingin mengajak orang tuanya ke tanah suci Mekah, misalkan ingin punya perusahaan yang besar. Itu adalah sah-sah saja dan harus kita bercita-cita, ya. Jangan sampai kita tidak memiliki harapan cita-cita. Karena apa? Karena pesawat bisa terbang pun karena berangkat dari cita-cita. Orang ingin membuat kendaraan yang bisa mengangkasa di udara. Kalau nggak ada cita-cita, nggak pernah ada pesawat terbang, ya. Maka hari ini kita berada di sini, kita akan membayangkan, coba ukir masa depan kita. Misalkan para orang tua, ya, bercita-cita saja bilang ke Allah, dan cita-cita ini kan gratis. Ya Allah, aku ingin menyekolahkan anakku, ya Allah, sampai perguruan tinggi. Bahkan aku ingin menyekolahkan anakku ke luar negeri, ya Allah, tolong beri rezeki kami, ya Allah. Bayangkan orang tua juga bercita-cita seperti itu. Apapun kondisi kita hari ini, lupakan. Yang jelas kita punya niat, keinginan, bisa jadi jalannya dari Allah, entah dari mana jalannya. Seperti saya bilang ke Mekah, uang di celengan ayam itu tidak pernah cukup untuk ke Mekah, tapi sampai hari ini saya bolak-balik tidak pernah mengeluarkan ongkos sedikit pun. Maka bayangkan jika itu yang terjadi. Karena diawali dengan harapan kita, keinginan kita. Bukan kita yang memberi rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki. Ya, maka maksimalkanlah cita-cita kita apa, para orang tua, para guru ingin apa, ya. Jadi kita akan mengukir masa depan kita. Sekarang saya ajak semuanya serius, duduk lagi dengan lebih nyaman, tegap, silakan. Ya, kita akan, kalau tadi mentafakuri tentang dosa kita, tentang masa lalu kita, sekarang saya ajak adik-adik semuanya untuk mentafakuri tentang cita-cita kita, ya. Ke depan kita ingin seperti apa? Siapa tahu yang hari ini, yang yakin di tempat ini para malaikat sedang berkumpul, ya. Di majelis ilmu itu para malaikat berkumpul, ya. Tapi sebelum kita bercita-cita, saya mohon izin kepada adik-adik yang hari ini ada salah satu atau kedua orang tuanya, ayah atau ibunya atau dua-duanya, yang hari ini sudah Allah panggil, sudah meninggal, sudah masuk alam kubur. Coba saya mohon izin untuk berdiri adik-adik. Silakan berdiri, silakan berdiri saja. Yang ayah atau ibunya sudah meninggal, silakan berdiri. Silakan berdiri saja, berdiri. Kita akan khusus nanti doakan untuk kalian. Terus berdiri, silakan. Silakan adik-adik, kenapa nggak akan disuruh apa-apa kok, nggak akan disuruh apa-apa. Justru kami ingin khusus mendoakan untuk kalian. Semoga kalian bahkan lebih sukses dari semua yang ada di sini semuanya, ya. Insya Allah, karena hari ini Allah berikan ujian pada kalian, di mana ayah ibunya ada yang sudah dipanggil. Maka adik-adik yang lain,
Saksikanlah di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang ternyata mereka sudah tidak ditemani ayahnya atau tidak ditemani ibunya. Maka rasakan kalian yang hari ini masih ada ayah ibunya, itu anugerah yang luar biasa dari Allah. Jangan disia-siakan keberadaan ayah ibu kalian. Baru kalian menangis ketika nanti sudah tidak ada. Hari ini kalian masih ditemani. Dan yang sudah ditinggal oleh ayah ibunya, bersyukur juga lah bahwa kalian hari ini masih hidup. Artinya kalian masih bisa mendoakan ayah ibunya. Ya, kalian jadilah anak-anak insya Allah yang solih-solihat, sehingga kesolihan kalian akan terus mengalirkan pahala untuk orang tua kalian. Insya Allah, ya, insya Allah bahkan kelak Allah akan pertemukan dengan ayah atau ibu kalian di surganya Allah. Terus doakan kalian tetap semangat. Mudah-mudahan kalian yang berdiri ini semakin disayang oleh Allah, semakin ditambah rezekinya oleh Allah berupa harta, berupa ilmu yang penuh barokah. Dan mari kita sama-sama nanti kita kemudian bercita-cita. Silakan duduk kembali. Baik, adik-adik sekalian, ibu bapak sekalian, mari kita sama-sama bayangkan saja, ya. Sekarang saya minta tolong pastikan semuanya paling tidak minimal 5 cita-cita terbesar dalam hidup kita. Tolong jangan sia-siakan kesempatan ini adik-adik, ya. Tolong harus ada minimal 5. Apa saja. Dan diingat-ingat minimal 5, ya. Baik, mari kita awali dulu dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Silakan tundukkan kepala. Tolong sekarang ibu, bapak, adik-adik hadirkan, temukan, kita rencanakan, kita mengukir masa depan kita, sambil bayangkan yang kita sebutkan ini benar-benar akan terwujud. Sekali lagi, benar-benar akan terwujud, karena Allah akan mengabulkan doa dari hambanya yang yakin akan kemahakuasaan Allah. Sekali lagi tolong bayangkan. Sekarang silakan mulai temukan satu persatu apa saja cita-cita kalian, sambil bilang ke Allah, sebut ke Allah. Misalkan adik-adik, ya Allah, aku ingin kuliah di ITB, ya Allah. Sebutkan sambil bayangkan kalian sudah menjadi mahasiswa. Hadirkan, visualisasikan di pikiran masing-masing. Terus hadirkan. Bahkan kalau kalian dan kita semua ibu bapak terenyuh, ingin menangis, jangan ditahan-tahan, biarkan saja. Termasuk para ibu, para orang tua, para bapak, sebutkan cita-citanya ke Allah dan bayangkan itu benar-benar terjadi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rasakan malaikat sedang mencatatnya. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Rasakan malaikat sedang hadir di sekitar kita saat ini. Allah pun sedang menyaksikan kita. Amin ya Allah. Silakan terus bilang ke Allah, sambil bayangkan saat itu benar-benar terwujud. Bisa jadi menangis, kita teringat akan hari ini, kita berkumpul di sekolah ini. Bisa jadi hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kita sekalian. Terus sebutkan ke Allah, ya Allah, aku punya cita-cita. Yang pertama, sebutkan ke Allah. Yang kedua, sebutkan ke Allah. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya Allah. Ya Mujibu Tuhan. Terus bilang ke Allah, Allah yang punya segala sesuatu. Amin ya Allah. Rasakan kita sedang mengukir masa depan kita. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya Mujibu Tuhan. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya Mujibu Tuhan. Terus bilang ke Allah, terus amin ya Allah. Sebutkan ke Allah, amin ya Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang memiliki segala-galanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya Mujibu Tuhan. Amin ya Allah. Diulangi lagi, sebutkan yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, dan kelima apa. Silakan sebutkan lagi ke Allah. Ya Allah, aku punya cita-cita yang pertama. Silakan sebutkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya Mujibud Doa. Amin ya Allah. Amin ya Karim.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Amin ya Allah. Kabulkan cita-cita kami. Alhamdulillah. Silakan angkat kembali wajah Anda sekalian. Adik-adik, bayangkan jika yang barusan kita ukir di otak kita, di pikiran kita, itu benar-benar terwujud. Ya Allah, betapa bahagianya kita. Dan bisa jadi suatu saat kita teringat akan hari ini, di tempat ini, bahwa kita menyebutkan itu cita-cita kita kepada Allah. Dan kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan. Dan perubahan itu tadi kita semua bilang harus mulai berubah dari sekarang. Harus mulai berubah dari sekarang, ya. Siapa di antara Anda yang ingin cita-cita barusan dikabulkan oleh Allah, bilang saya, acungkan tangan. Amin ya Allah. Siapa di antara Anda yang ingin banyak didoakan oleh banyak orang agar cita-citanya terkabul, bilang saya, acungkan tangan. Amin ya Allah. Sekarang biasanya kalau dalam acara seperti ini, misalkan pembicara ingin ada beberapa orang yang maju ke depan, biasanya saling tunjuk, ya. Kita cek apakah di sini sudah berubah atau belum. Sekarang saya minta beri kesempatan khususnya pada adik-adik juga, ya, pada adik-adik. Siapa yang ingin didoakan khusus agar cita-citanya terkabul, ya, tolong maju ke depan. Kita akan semuanya doakan khusus untuk yang maju ke depan. Silakan beberapa orang, laki-laki 3 orang, perempuan 3 orang. Silakan maju ke depan. Perempuan 3 orang, silakan. Silakan, kita akan doakan khusus. Di sebelah sini laki-laki. Di sebelah sini yang Ahmad. Ya. Ya. Dan saya beri kesempatan lagi, ya, khusus kepada yang di antara kalian yang tadi orang tuanya sudah tidak ada, baik ayah atau ibunya, yang juga ingin turut didoakan. Silahkan maju ke depan, ya. Silahkan yang orang tuanya sudah tidak ada, yang ingin kita doakan sama-sama, silahkan maju ke depan. Silahkan, tidak usah menunjuk, tapi silahkan yang mau saja. Silahkan langsung ke depan. Silahkan di sini berbaris. Geser ke sini. Baik, adik-adik yang di depan, tolong diingat lagi, ya. Nanti kita ke Mekah, ibu saya mengaminkannya. Amin ya Allah. Bisa jadi amin ibu saya yang kemudian mengijabah doa tersebut. Maka nanti saya minta beberapa ya, untuk nggak apa-apa sebutkan saja. Siapa tahu di antara kita ada yang diijabah oleh Allah doanya, aminnya itu. Ya, tolong siap untuk diingat-ingat 5 cita-cita terbesarnya apa. Ya, sebutkan dengan keras, diawali dengan kata-kata, ya Allah, aku punya cita-cita. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Ya, siap semuanya. Ya, baik. Dimulai. Siapa namanya? Deden. Ya, Deden, coba. Silakan bilang ke Allah, ya Allah, aku punya cita-cita. Yang pertama apa, kedua apa, yang keras, ya, silakan. Atau saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya punya cita-cita. Yang pertama, ya Allah, selamatkanlah keluarga kami dari panasnya neraka, ya Allah. Amin ya Allah. Tolong semuanya aminkan apa yang diucapkan oleh yang di depan, ya. Yang kedua, ya Allah, semoga saya sendiri pribadi menjadi teladan bagi adik-adik kami, adik-adik hamba, ya Allah. Amin. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Amin ya Allah. Yang ketiga, bisa bikin membangun rumah kepada orang tua dan pribadi saya sendiri. Amin ya Allah. Dan seterusnya, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang tidak mempunyai pekerjaan. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Cita-cita yang mulia, ingin punya pekerjaan dan bisa mengajak orang lain bekerja di sana. Berikutnya, terusnya, ya baik. Berikutnya dulu, silakan sebutkan, ya Allah, aku punya cita-cita dan sebutkan. Ya Allah, aku yang punya cita-cita. Yang pertama, menjadi penghafal Quran. Amin ya Allah, amin ya Karim. Tolong aminkan ya Allah. Amin. Yang kedua, menjadi magister bidang informatika. amin. Yang ketiga, menjadi pengusaha sukses dan mempunyai rumah di usia muda. Amin.
Yang keempat, ingin menaik hajikan ibu, bapak, serta keluarga saya. Amin. Dan yang kelima, ingin menjadi pemateri yang sukses. Amin ya Allah, amin ya Karim, amin ya Mujib juga. Berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cita-cita yang pertama, ya Allah, aku punya cita-cita yang pertama, menjadi ulama terbesar. Yang kedua, menjadi golongan orang-orang yang kanan. Dan yang ketiga, kita menjadi pemimpin yang adil. Yang keempat, kita masuk apnea atau SPTN. Amin. Amin. Yang kelima, Ya baik, cita-cita amin ya Allah kabulkanlah. Ya, ini ada ayah ibunya atau yang sudah meninggal? Ada semuanya ya. Ini sekarang ada siapa namanya? Rizky yang sudah nggak ada, ayah atau ibunya? Ayahnya sudah tidak ada. Sejak usia berapa tahun? 2 bulan. Ada mic satu lagi nggak kan? Mic yang bagus. Oh iya ya. Usia 2 bulan. Bayangkan adik-adik sejak 2 bulan dan yakin sekarang ia belum pernah melihat secara langsung ya, dan tidak tahu bagaimana ayahnya sejak usia 2 bulan sudah tidak. Ya, sejak usia 2 bulan ini wajib. Ya, baik Rizky, kita semua akan aminkan doanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang terus mengalirkan pahala untuk orang tuanya yang sudah di alam kubur juga ya. Silakan bilang dulu ke Allah, ya Allah aku punya cita-cita yang pertama apa, silakan. Ya Allah, aku punya cita-cita yang pertama bisa memuliakan kedua orang tua saya. Amin. Yang kedua bisa memiliki sepeda. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Tolong aminkan doa sahabat kita ini. Amin ya Allah. Ingin memiliki sepeda, ya silakan. Ya, sini maju. Amin ya Allah, amin ya kami. Bayangkan adik-adik, ada teman kalian yang mungkin untuk berangkat ke sekolah dia susah. Silakan terus. Yang ketiga bisa menjadi teladan bagi saudara-saudara saya. Amin. Yang keempat bisa menjadi kebanggaan orang tua saya dan saudara saya. Yang kelima bisa menjadi anak yang soleh dan baik. Amin. Amin ya Allah. Ingin jadi anak yang soleh dan baik ya. Boleh sekarang kita aminkan. Tolong doakan ayah ibunya, ayah yang sudah di alam kubur. Tolong doakan ya. Bilang ke Allah, tolong doakan. Ya Allah. Ya Allah, Ya. Ya, sini, benar. Tolong bilang doakan untuk ayahnya, ya Allah ampuni ayahku, atau apa ingin doa apa untuk ayahnya, kita aminkan semuanya ya. Mohon ikhlas semuanya untuk mengaminkan Amin. doa sahabat kita ini Rizky ya. ya Allah, semoga ayah saya yang sudah ada masuk surga Amin. dan jika dosa-dosanya dimaafkan ya Allah. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, sayangi saudara kami ya Allah, sayangi Rizky ini ya Allah. Ayahnya sudah tidak ada dan dia sekolah di sini, punya pendidikan di sini. Mudah-mudahan segera Allah kirimkan apa yang tadi menjadi cita-cita harapannya, apa yang menjadi keinginannya tadi. Amin ya Karim, amin ya Mujib. Insya Allah Allah semakin menyayangi Rizky ya. Baik, berikutnya sini adik. Siapa namanya? Bayu. Bayu kelas berapa sekarang? Kelas 7 ya. Silakan bilang, ya Allah aku punya cita-cita dan saya sebutkan. Tunggu dulu, yang udah nggak ada ayah atau ibunya? Ibunya sudah tidak ada, sudah usia berapa tahun? Baru saja, belum lama ya. Nah, jadi silakan sebutkan ke Allah cita-citanya apa, kita aminkan bersama, apa enggak? Cita-cita menemukan menjadi Bapak Adi. Ya,
Allah ya Allah. Cita-citanya ingin agar ayahnya bisa sembuh dari penyakitnya. Sakit apa? Ya, dalam kondisi sakit. Ibunya sudah tidak ada, ayahnya dalam kondisi sakit. Amin ya Allah. Kita doakan sejenak. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Ingin ayahnya sembuh. Berikutnya apa keinginan? Membanggakan orang tua, naik haji, Naik haji, orang tua bisa berangkat ke tanah suci Mekah, menghafal Al-Quran. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Sudah, amin ya Allah. Ayahnya sedang sakit, ibunya sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah semakin menyayangi kita juga. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi anak kebanggaan orang tua baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih. Baik, berikutnya ya silakan. Siapa namanya? Pegang mic-nya, pegang sendiri aja. Siapa? Kurang gerak, udah nggak usah aja. Nggak usah. Nggak usah aja. Nah, siapa namanya? Diana. Diana. Silakan berkata bilang ke Allah, ya Allah, kita punya cita-cita tidak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku punya cita-cita Ya. kepadamu. Semoga Yang pertama, yang pertama keluargaku, terutama orang tuaku, selamat di akhirat. amin ya Allah. Ayah ibunya ada yang sudah meninggal? Tidak. Tidak ada, masih ada ya sekarang. Berikutnya apa cita-cita? Yang kedua, jadikanlah aku wanita yang soleh, Amin ya Allah. tegar menghadapi cobaan dunia ini. Amin ya Allah. Yang ketiga, sukseskanlah aku di masa muda. Amin ya Allah. Sukses di masa muda. Amin ya Allah. Kemudian aku ingin membahagiakan orang tuaku Amin ya Allah. dan aku bisa membuktikan kepada orang tuaku bahwa aku bisa menggapai cita-citaku. Amin ya Karim. Amin ya Mujibud. Dan yang terakhir, ingin membantu warga-warga yang disakitan. Membantu warga di sekitar yang membutuhkan. Subhanallah, masya Allah, cita-cita yang sangat mulia. Amin ya Allah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ingin sukses dunia akhirat bersama orang tuaku, Amin ya Allah. bisa mengangkat derajat orang tua, Amin ya Allah. lulus SMA, lalu sekolah ke universitas negeri, dan Yang kuliah di mana nanti? di Universitas Islam negeri, Amin ya Allah. dan membuat bangga orang tua, Amin ya Allah. bisa bekerja Amin. yang menguntungkan orang lain, dan Amin ya Allah. Amin ya Karim. Ya baik, cukup. Yang berikutnya, orang tuanya masih ada? Ya, silakan sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin dilancarkan dalam uji kom. Amin ya Allah. Saya ingin memberangkatkan kedua orang tua saya ke tanah suci. Amin ya Allah.